masih bersama our young heroes Yes. dari King Candy pada tahun 2018. 18 ya. Dan mereka sudah berganti baju dengan ini ya, baju Bye Bye Plastic Bags ya. Baju kebanggaannya mereka, baju Baju. kantornya mereka nih ya. Well, kadang-kadang kita ada outfit untuk pesta-pesta, catwalk eksklusif. Tapi juga kadang-kadang seperti uniform. Harus kerja harus serius sekarang. Tadi kan kita sempat ngobrol soal yang petisi tadi itu ya. Dan mungkin pemirsa di rumah pun juga penasaran juga gitu. Ini mulainya gimana sampai akhirnya Gubernur Bali itu menandatangani petisi itu. Dan kalian yang kami dengar hunger strike juga gitu. Mogok makan sampai Gubernur Bali tersebut menandatangani petisi. Dan itu boleh ceritain sedikit nggak itu gimana? Terinspirasi dari Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, ya itu... Ya, if we're gonna talk about orang millennials ya, kita sering punya ide luar biasa atau sedikit lebih kreatif. Bagaimana kita bisa dapat atensi. So, ya waktu kita 3 tahun lalu sekarang kita memikir, oke, kita mau dapat atensi, kita pergi bikin mogok makan. 2 hari lalu kita bertemu dengan gubernur. Nah, itu mengestablishkan relationship dengan pemerintah karena kita selalu tahu penting sekali kita tidak bisa membuat perubahan sendiri. Kita harus bekerja dengan semua levels of society. Ya, tidak hanya bisa dari anak muda, tidak hanya bisa dari pemerintah, tidak hanya bisa dari usaha, harus semua bekerja bersama untuk Bali menjadi bebas dari kantong plastik tahun ini. Ya, goal itu sudah didapat. Wow, sampai ada undang-undang baru di Bali ya yang mengatakan tidak boleh lagi menggunakan plastik bag. Sebenarnya yang saya lebih penasaran lagi ya, orang tua kalian. Ketika kalian mogok makan itu gitu ya. Yeah, well, our parents also, you know, itu ide so crazy. Tapi kita selalu punya orang tua yang support dan saya pikir itu ya karena kita punya orang tua yang support kita bisa melakukan yang apa kita mau melakukan. So itu juga penting untuk semua ibu-ibu dan bapak-bapak. langsung ya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Tapi ya karena bagaimana anak muda bisa bergerak, bisa follow their dreams dan menjadi hero kalau dia tidak ada support dari ibu dan bapak. So kita very grateful untuk mendapat support dari orang tua. So I would like to take this moment untuk memberikan tepuk tangan yang meriah untuk ibu dari mereka yang ada di sini. Amazing job raising those girls. It's amazing. Ya, dan oke, nah setelah ditandatangani petisi dan akhirnya regulasinya sendiri juga akhirnya keluar gitu ya tahun ini, what is next for you guys? So the first thing kita percaya banyak tentang edukasi ya karena kita berdua ada edukasi bagus sekali and because of that we were able to really be aware of the issues and go out there and solve them and create those solutions. And so with that kita bikin buku edukasi ini Melati kasih tahu ada ini adalah edisi nomor 2 ada lebih daripada 50 Sketches, 50 pages halaman. Dan ini di dalam bahasa Indonesia untuk semua SD, siswa SD untuk belajar tentang semua masalah tentang plastik, tetapi juga ada tugas di dalam untuk belajar tentang solusi. Ada tas alternatif, bagaimana dibikin di dalam sini. Ada questions, pertanyaan tentang climate change, the SDGs, dan juga semua organisasi di Bali. Juga di dalam buku ini. So ada really one central place untuk semua siswa untuk belajar tentang ini. Kalian kreatif sekali. Wow. And these are the bags. Ini adalah tas yang dibuat juga ini. Ya, kalau kita tidak bisa pakai kantong plastik, kita harus pakai apa? Nah, ada banyak alternatif sudah yang ada orang yang kreatif sekali yang membuat alternatif-alternatif lain. Tapi kita juga melihat opportunity ini luar biasa karena market untuk alternatif sekarang besar sekali. Ya. Tapi as anak muda, tapi juga as girls, super girls. Kita juga melihat opportunity ini untuk memberdayak ibu-ibu di Bali dan di seluruh Indonesia. So kita membuat usaha Mountain Mamas dan kita ke gunung, di desa di gunung dan memberdayak semua ibu-ibu untuk membuat tas alternatif. Kalau ibunya membuat satu tas, ya
kita akan bayar ibunya untuk 1 tas. Tapi kalau ibu datang dan membuat 10 tas, kita bayar ibu untuk 10 tas. Nanti 50% dari profit dari tas Mountain Mamas, kita kasih kembali ke desa dari ibu-ibu untuk membuat sistem waste management, layanan kesehatan, dan untuk meningkatkan edukasi. So semua aspek-aspek itu membuat usahanya circular. Itu business model yang cocok dengan hari ini. So that is something where we memberdayak semua ibu-ibu di Bali dan seluruh Indonesia. Luar biasa sekali ya. Kamu umur berapa baru Melati? Sekarang Saya baru umur 18. 18 tahun ya. Wow, baru dapat KTP mungkin ya. Sudah dapat. Udah bisa nyetir, udah boleh nyetir. Enggak boleh. Oh iya, belum boleh nyetir. What is your biggest challenge? Kayak tantangan terberat saat ini tuh apa, dan mungkin melalui Kick Andy dan juga Metro TV kita bisa mungkin merubah sedikit paradigma atau perspektif dari pemirsa untuk ikut ngebantu kalian, untuk ikut ngebantu your cause. Ya, ada banyak challenges. biggest. A lot of ups and a lot of downs. Okay. Tapi I think one of the challenges, like any usaha that's starting up, I think one of the main things that we struggle with is the capital to keep going. Oke, jadi modal atau mungkin cash flow untuk kalian bisa terus jalan Dan ya. saya pikir juga waktu kita mulai ya, umur 10 dan 12, kita tidak tahu apa usaha, apa model yang business model itu apa, strategi itu apa, marketing apa, tidak tahu. Tapi ya itu tidak apa-apa karena itu datang dari hati. So kita bergerak without business plan, without strategy, tapi karena kita tahu ya itu benar, itu harus menjadi ya. Bye Bye Plastic Bags itu gerakan yang harus menjadi. Tapi sekarang 6 tahun ya kita mau bikin banyak-banyak proyek lagi, tapi kita harus sustain ourselves. Oke. So, let's see. Kita ngomong challenge. Berarti sekarang kita mempertanyakan untuk kalian berdua. How do you see yourself in 10 years? Saya pikir somewhere down the line, I definitely want to keep on the road of activism, especially environmental activism, karena itu di dalam hati saya. That's good. Tetapi juga youth activism. Karena kita mulai Bye Bye Plastic Bags waktu saya 10 dan Melati 12, semua tim kita, Anda juga lihat Bye Bye Plastic Bags Jakarta, kita semua anak muda ya. And we believe in creating a space for young people to really come together and work on their passions. And so somewhere down the line, I think that's what I want to continue. Kalau saya pikir 10 tahun ke depan ya jauh sekali. I'm not even there yet. Tapi saya selalu tahu saya follow my heart and definitely memberdayakan anak muda Indonesia tapi juga seluruh dunia. Kita akan membuat usaha yang baru. So we're very excited about that, tentang memberdayakan anak muda. Tapi mungkin tulis buku, juga mau masuk ke dalam politik mungkin. Karena Partai-partai langsung mendengar. Tapi karena saya tahu the importance ya, penting sekali kalau ada background untuk membuat perubahan. Bagus sekali kalau ada hati aktivis. Tapi kalau mau mengganti peraturan atau membuat perubahan untuk masyarakat di seluruh Indonesia ya, saya harus menjadi bekerja dengan sistem. Tapi juga break the rules sometimes. Begitu ngomong tadi langsung nih partai-partai langsung wow, wey. Bapak bersedia jadi manajer Pak untuk memagari mereka untuk akhirnya memilih pilihan. Jangan dipagari, ambil semua partainya. So it is truly an honor to be able to meet you guys, and saya berharap kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Ya, ketika saya nanti minggu depan mungkin di acara Kick Andy juga, ketika kita sudah permanen dikontrak sama Metro TV untuk acara Kick Andy. So jangan diadain 1 tahun sekali aja, kalian harus sering juga datang ke sini. Atau mungkin punya acara sendiri juga di Metro TV. Di Kick Andy juga aja apa? Sama kita berempat gitu. Ya, kita bangga sekali anak muda Indonesia bisa ke Kick Andy Show sebelum ke luar negeri, sebelum
sebelum dengan CNN Heroes kita senang sekali Om Andi kita juga bisa ke Kick Andy. So Melati and Isabel, thank you so much. Thank you. Terima kasih banyak atas inspirasinya juga kepada pemirsa Metro TV. Terima kasih juga kepada kalian apa yang sudah kalian lakukan untuk Indonesia. Thank you. Terima kasih. Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Kick Andy. Sejak Agis 4 tahun yang lalu datang ke Kick Andy sampai sekarang ini dia udah menemukan formula untuk menyuburkan ya tanah dan lahan. Sekarang ini tantangannya bisa nggak menyuburkan kepalanya Pak Andi Noya?